Makanya sekarang banyak kawan-kawan dari Malaysia, mereka berkunjung ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban di Aceh, mengajak keluarganya. Ada dua perbedaan pendapat para ulama tentang di mana melaksanakan kurban. Sebagian ulama berpendapat kurban itu seperti zakat harta, seperti zakat, di mana harta itu berada, di situ dilaksanakan zakatnya. Di mana orang itu berada, disitulah dilaksanakan kurbannya. Tapi tidak sepakat demikian. Ada pendapat yang kedua katakan bahwa melaksanakan kurban di tempat yang orang lebih membutuhkan juga dibolehkan, tidak harus demikian. Jadi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa bila di kota Banda Aceh kurbannya sudah terlalu banyak, kenapa tidak di kampung-kampung ini mengantarkan kurban itu ke tempat-tempat di mana warganya tidak pernah mengenal kurban kecuali nama saja. Dan ternyata itu sudah dipraktekkan di Arab Saudi pada saat musim haji. Itu jumlah binatang kurban berikut dengan dam, hampir 5 juta ekor kambing. 5 juta ekor, bayangkan jemaah haji sekitar 2 juta orang, okelah 3 juta dengan warga Arab Saudi, 3 juta orang. Kalau 3 juta orang ini berkurban, artinya ada 3 juta ekor kambing. Itu genosida katanya. Itu belum lagi nanti ada dam. Hampir rata-rata jemaah minimal ada 1 dam, minimal dam tamattu'. Okelah ada yang ambil haji ifrat nanti tidak ada dam, tapi nanti yang praktek tamattu' ini ada dam karena pelanggaran yang lain. Di 3 juta jemaah, 3 juta ekor kurban, berikut 3 juta ekor dam, 6 juta ekor kambing. Penduduk Arab Saudi hanya sekitar 20 juta orang. Nggak sanggup masing-masing mereka menghabiskan kambing 1 hari 1 ekor. Maka apa yang terjadi? Pemerintah Arab Saudi kemudian berijtihad, daging dam dan kurban ini kemudian dikirim ke negara-negara muslim yang memerlukan, bahkan ke negara non-muslim yang memerlukan, dalam bentuk daging kaleng. Karena kalau daging utuh akan busuk, maka dikalengkanlah. Jadi sekarang dalam kasus kita, saya yakin kampung-kampung di Banda Aceh itu sudah surplus kurbannya. Maka antarkan kurban ke tempat di mana praktek kurban itu sangat jarang. Jadi saran saya, sering terlihat di kampung kami, ada spanduknya, di kampung kami tahun ini ada kurban 30 ekor kambing, 15 ekor lembu. Sayangnya dam sebanyak itu diselesaikan secara adat dalam 1 hari. 15 ekor lembu dengan 30 ekor kambing disembelih dalam 1 hari, dibagi tumpuk. Benar prioritasnya untuk kupon diberikan kepada orang miskin. Tetapi yang kita tahu, orang miskin itu kalaupun di rumahnya ada kulkas, freezernya itu kecil, masuk dalam refrigeratornya. Jadi maksimal hanya 3 tumpuk sudah penuh. Kita berikan lebih, pusing mereka. Anak tuh dulu deh tengku, nggak ada tempat lagi. Ketika orang miskin sudah tidak mampu menampung, pertanyaannya kemana daging kurban ini meluncur? Ke rumah-rumah orang kaya. Kenapa? Karena di rumah orang kaya ada freezer besar yang mampu menampung seekor gajah di dalamnya. Akhirnya kurban lebih bermanfaat kepada orang kaya daripada kepada orang miskin. Makanya untuk ukuran Banda Aceh, saya menyarankan agar kurban itu jangan sekaligus selesai disembelih di hari pertama, bagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kalau ada 40 ekor kambing, hari pertama 10, kedua 10, ketiga 10, keempat 10. Dan tidak mungkin mudah untuk melaksanakan ini kecuali kalau pemerintah meliburkan Idul Adha berikut dengan 3 hari tasyrik. Maka tadi pada acara Pesijuk Jemaah Haji di Disnaker Mobduk, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kependudukan, kebetulan kepala dinasnya sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda, saya bisikkan ke beliau, Pak, tolong sampaikan kepada Bapak PLT Gubernur agar berani mengambil sikap untuk meliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut, mengisi kemuliaan hari tasyrik. Karena kita sudah diberikan leg spesialis dan undang-undang khusus ini. Yang ini belum sanggup kita isi, tiba-tiba ditambah dengan kanun poligami lagi. Yang pindah masalah. Ya, maka coba isi yang sudah ada dulu, baru nanti kita cari yang lain lagi. Nah, makanya boleh melaksanakan kurban di tempat di mana orang membutuhkan, dan sangat disarankan. Minimal dengan hal demikian, manfaat pertama, fakir miskin mendapatkan haknya. Yang kedua, silaturahmi kita bertambah luas. Yang ketiga, kalau nanti ada kerabat kita ingin kawin ke sana, mas kawinnya udah turun sedikit. Ya, yang keempat, kalau sekali-kali lewat ke sana terjadi kecelakaan, tidak akan dieksekusi sembarangan. Kenapa? Apa kecilnya? Bepoh orang kau nyonya tak kerbun berusaha. Ya, maka kita selamat. Ada banyak manfaat ketika kita mau berbagi. Demikian. Terima kasih.
Ada tambahan sedikit Ustaz. Seandainya dikirim dalam bentuk utuh, memungkinkan juga Ustaz. Misalnya kalau kita ada 10 ekor lembu di satu tempat, kemudian 1 ekor dikirim ke tempat yang lain, apakah dalam segi hukum dibolehkan Ustaz? Ada kurang, ada lebihnya. Kekurangannya, saran Nabi kepada orang yang berkorban untuk menyaksikan proses penyembelihan. Tentu saja dengan dikirim dalam keadaan utuh kita tidak lagi menyaksikan. Kekurangannya kalau disembelih di tempat ini, kemeriahan pelaksanaan kurban di tempat tersebut kurang terasa. Mereka hanya menerima daging utuh saja. Padahal perintahnya dalam Al-Quran tersebut, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat milik mereka dan mereka bertakbir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kenapa bertakbir? Berdasarkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari daging binatang kurban. Maka kalau daging binatang utuh diserahkan kepada mereka untuk dilaksanakan, tentu saja akan lebih meriah di tempat tersebut. Mereka mulai dari proses penyembelihan, ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mungkin saja dipertemukan dua-duanya. Kita antarkan kurban ke tempat tersebut dan kita ikut proses penyembelihannya. Tentu saja setelah selesai sholat id di sini atau langsung bergabung sholat id di tempat tersebut. Makanya sekarang banyak kawan-kawan dari Malaysia, mereka berkunjung ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban di Aceh, mengajak keluarganya. Lalu kenapa tidak kita yang di Banda Aceh sekali-kali ke Maheng ataupun ke Cekung untuk melaksanakan kurban di sana, untuk bersama-sama dengan warga masyarakatnya, untuk kebersamaan itu terlihat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.